Halo, oke guys, hari ini saya mau memberikan sharing pada rekan-rekan di call center tentang puasan pelanggan ya. Kita lihat seperti apa. Let's go. AGD, bravo. Gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak puas. Clear ya. Terus pandangan pelanggan bagi pemasar nih. Pemasar ini bisa saya, bisa teman-teman. Ya, apa sih gitu? Ya, mengingatkan aja. Ini kan teori. Tapi saya belajar dari sini gitu. Pelanggan ini adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Coba mindsetnya dirubah seperti itu. Jangan lu butuh gua, ya lu harus nurut. Jangan teman-teman, please baca baik-baik ini. Kalau bisa kita yang ngikut mereka. Ikut mereka bukan berarti kita dimarahin terus habis-habisan mau, bukan. Tapi kemauan mereka kita ikutin. Kenyataannya begitu teman-teman. Klien kita kalau kita layani dengan baik, kita ikutin, dia akan loyal. Kemana aja kita pindah, mungkin warungnya dia akan datengin nanti. Di mana saja ada temannya minta produk yang sama, dia akan ngasih tahu, dia aja, jangan yang lain. Yakin itu. Kalau nomor satu kita pegang. Ya. Pelanggan nomor dua, pelanggan adalah orang yang membawa kita pada keinginannya. Ya, jadi pelanggan itu, ya, orang yang kita bisa puaskan. Apa kemauannya, itu yang kita penuhi. Ya, itu pelanggan namanya. Jadi kalau kita nggak bisa sebut pelanggan kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bukan pelanggan. Karena masih bisa saja mereka akan pindah ke lain hati. Bener nggak? Ya. Ini juga belajaran, ini umum. Nggak mesti harus saya, nanti teman-teman juga punya bisnis kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian tidak bisa memenuhi keinginannya, belum dikatakan pelanggan. Kemudian tidak seorang pun pernah menang argumentasi dengan pelanggan. Lucu kan kata-katanya? Maksudnya jangan pernah berdebat dengan pelanggan. Lu menang berdebat, besok pindah, saya jamin. Yakin itu. Berdebat nih, apa keunggulan AGD? Begini Pak, tapi kan saya ada ambulan, bagus ini. Nggak bisa nih, menang kita nih. Yakin, habis itu ditelepon, Pak, maaf nggak jadi ya Pak, pakai AGD Pak. Ya, itu ya. Jangan pernah berdebat, ya, beradu argumen, apalagi. Kita puas sih, wah puas saya, luar biasa, habis itu saya. Ambulan kita saya munculkan semua dari Mercy sampai yang apa, lewat lo ambulan lo. Habis itu lo nggak akan dipilih, saya yakin. Karena kita debat. Pelanggan kalau kita debat nggak mau teman-teman. Coba deh, Mbak Yesi beli cat di mana, terus didebat gitu. Gue pindah lah tempat cat lain, ngapain? Banyak, bener nggak? Nah, ini kenyataan umum kok. Number 4, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus kita puaskan. Jadi harus masuk ke dalam alam bawah sadar kita teman-teman. Terserah bahasanya apa, pelanggan adalah raja, terserah. Kenyataannya begitu teman-teman. Ya, jadi pelanggan itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai dilewatkan walaupun satu. Itu kegiatannya si ini. Ingat ya teman-teman, satu kali kegiatan walaupun kita anggap itu remeh, efeknya bisa loh. Ternyata dia punya teman, relasi sana sini. You kasih nilai jelek, besok dia ngomong orang lain tersebut, jangan pakai AGD, jelek, kurang bagus, ininya lambat, ininya call centernya bawel, marah-marah mulu. Bisa, padahal yang ini kelihatannya klien kita yang nggak diduga-duga gitu. Ini klien apa itu, nggak hati-hati ya, ucapan kita bisa nyampe ke semuanya. Nah, pandangan akan pelanggan, ini ya. Orang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita, tidak merepotkan kita. Jadi ini kayak afirmasi gitu, jadi masukan dalam bawah sadar kita.
bahwa pelanggan itu ya nggak menyibukkan dan nggak merepotkan. Datang kegiatan, wah senang sekali. Jangan, wah bawaan hari lagi standby mulu, pusing saya. Zamannya waktu ada vaksin, hampir tiap hari itu standby yang biasanya 5 kali, 10, 15 kali, 20 kali. Saya luar biasa, thanks buat CCA yang, waduh, saya yakin puyeng dia ngaturnya. Ya, jadi merepotkan nggak? Harus kayak gini. Pelanggan tidak boleh kita anggap merepotkan. Biasa aja gitu. Malah kita alhamdulillah ada rezeki ya. Seperti itu. Kedua, mereka adalah bagian dari kita. Tanpa mereka nggak ada apa-apanya kita, teman-teman. Maaf. Kegiatan kita 3.000. Coba deh bulan ini mereka nggak ada manggil kita. Benar kan Junan? Selesai semua. Ya, gitulah. Mereka adalah bagian dari kita, bukan di luar kita. Mereka adalah keluarga kita. Ya, tanamkan ini benar-benar teman-teman. Kemudian mereka memiliki perasaan seperti kita. Kalau kita puas, mereka juga puas. Kalau mereka menginginkan hal yang lebih, kita juga menginginkan hal yang lebih. Kita akan puas ketika mereka senang, dia juga akan puas ketika dia terlayani. Jadi sama pokoknya pelanggan itu. Kuncinya kalian memberikan yang terbaik, yakin hasilnya juga ke mereka terbaik. Tapi kita niatnya asal-asalan, nyambung. Udah gampang urusan event itu mah, udah nggak usah terlalu di ini. Itu nyambung loh dilalanya teman-teman di sana itu. Mereka akan memikirkan yang sama dengan kita. Energinya transfer ya, Tony. Ya, Ton. Kemudian orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginan yang sama, sama tadi ya. Hampir sama lah ini. Mereka adalah darah kehidupan organisasi, tanpa mereka tidak apa-apa. Oh, ini tadi sudah saya sampaikan. Sampai kayak gitu kata-katanya loh. Darah organisasi. Ya karena betul. Nggak kalau kita sombong bahwa kita itu butuh mereka. Coba besok kegiatan sepi, nangis darah kita. Ya. Nah ini belajar buat kita suatu saat. Siapa tahu Mbak Feby buka toko beras ya kan? Nah kayak gitu Mbak Feby. Ya, Bang Tony jualan elektronik ya kan? Kayak gitu, hampir sama. Gitu ya. Oke. Ya apa manfaatnya? Secara umum udah pasti ya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk pembelian yang lebih besar, kemungkinan menjadi pelanggan dalam jangka panjang. Ya, kalau saya dalam ilmu marketing sih selalu ingat ketika kita memberikan yang terbaik buat klien kita ada dua persoalan. Yang pertama repeat order, kedua referensi. Repeat order dia akan mengulang lagi pakai kita. Ya. Referensi ya, dia akan ngomong ke orang-orang. Ngomongnya tergantung. Kalau dapatnya jelek, ya dia ngomongnya jelek. Kalau ngomongnya baik, dia akan ngomong baik. Itu rumusnya, ya. Jadi itulah kepuasan pelanggan. Manfaat loyalitas pelanggan, ya. Ya, tentunya ya, ketika kita sudah memberikan yang terbaik buat klien kita, peningkatan akumulasi keuntungan jangka panjang. Berulang-ulang saya bilang tadi. Repeat ya, ulang-ulang dia akan pesan ke kita, kemudian dia ngomong ke tempat lain, dia akan meminta kita ya. Tentunya akan jadi keuntungan buat kita secara penghasilan. Mengurangi biaya pemasaran sebagai hasil keakraban dengan produk yang lain ada. Ya iya betul. Kalau sudah loyalitas tidak perlu kita ngoceh sana sini ya. Jadi kalau saya udah Mas Yopi udah biasa pakai ambulan kita, enggak perlu saya Mas Yopi gimana? Saya presentasi lagi ya. Ya enggak perlu lah. Cukup sudah menggunakan servisnya bagus, pelayanan di CCA-nya bagus, pasti pakai kita. Jadi enggak perlu lagi kita presentasi lagi. Gitu. Peningkatan pertumbuhan pendapatan karena pelanggan yang loyal cenderung meningkatkan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Maksudnya yaitu mengulang ya pengeluaran mereka ya. Pengeluaran bagi mereka ya biarin aja ya.
Ya, karena butuh kan, berulang terus. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, referensi, ya. Peningkatan referensi oleh pelanggan yang loyal kepada teman dan orang lain. Kalau merasa puas, dia akan mereferensikan kepada rekan-rekannya, tetangganya, saudaranya. Pasti. Ini hal yang pasti, teman-teman. Ya, kalau bagus, dia akan ngomong ke siapapun. Kalau kalian di CCA jelek, pasti dia ngomong ke orang lain juga jelek. Ya, jadi teman-teman nih penting nggak? Garda terdepan. Ya, sebelum teman-teman nyampe, kalian dulu dinilai walaupun sekedar suara ya. Suaranya Mas Abil halus ya, sopan gitu. Ya, Bang Junjungan walaupun orang Batak ya harus enak. Jangan ngapain babat telepon. Jangan gitu bang. Ya, tetap harus ramah. Ya, disitulah pembelajaran. Manfaat pemenuhan kebutuhan pelanggan, ya tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Kemudian membuat produk mudah laku dijual. Ya, kalau orang sudah memberikan kebutuhan kepada pelanggannya, mudah banget menawarkan produk. Karena orang udah paham, udah tahu, nggak usah ngomongin ambulan saya tuh lengkap isinya ini. Udah ngomong denger AGD, udah satu paket. Bener nggak? Jadi laku dijual, ya. Contoh apa gitu produk yang dirasa bagus, kalian gak usah sebut lagi apa sih durian montong atau apa sih musangking kayak gitu ya. Nggak usah ngomong lagi, ini ya gede loh montong itu terus manis. Udah denger itu aja, udah karena produk laku dan saya udah pernah nyoba gitu kan. Gitu ya. Kemudian memenangkan persaingan. Ya, jadi kalau kita puas, maaf, teman-teman ditawarin produk lain, ambulan lain, enggak, saya sudah di AGD aja. Setia. Tapi sekali kita berbuat jelek, pindah saya yakin. Ya. Memenangkan persaingan. Sering nggak saya berantem? Sering. Tanya Bang Ojab. Nah, gitu ya. Jadi niatnya kita adalah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Kalau itu bagus ya ini. Kalau dia bagus, nih pasar nggak masalah, ya. Memperoleh pemasukan dari penjualan jelas. Menjaga harga premium. Apa harga premium? Harga premium itu harga yang sesuai dengan kita. Harganya udah cakep, cocok. Dianggap kita itu menguntungkan kita, BEP lah pokoknya. Itu harga premium. Nggak akan nawar mereka. Harga premium kita berikan ini misalkan 10.000, nggak akan ditawar. Udah pokoknya. You sebutin 10.000, oke lah. Kalau AGD udah saya sikat aja. Itu harga premium. Ya, nggak akan ditanya turun lagi dong pak. Ya itu ibu-ibu biasanya kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi biasanya harga premium itu nggak akan ini kan, ya diturunkan gitu. Udah sesuai ya karena dia udah puas. AGD apa? 450.000. Kecil. Pelayanannya sesuai teman-teman. Itu daripada mungkin ada yang 1,5 juta gitu. Pelayanannya sama gitu kan. Ya udah milih yang pelayanannya sama, harga murah gitu AGD. Apalagi kalau KTP DKI gratis, ya kan? Ya, ini dimensi mutu. Jadi penampilan suatu karakter utama si produk. Jadi penampilan itu harus. Kalau di kita ini kan tampilan kita ya rapih intinya. Ketentuan seragamnya seperti apa ya itu ikutin aja. Rapih aja, jangan sampai ada sepatu diinjek, pakai gelang apa rantai misalkan. Terus apalagi yang ya pokoknya bikin orang ngeri gitu. Ya kan ada kalung kayak apa gitu kan kayak pang gitu ya kan nggak mungkin. Nah, performa. Kemudian performa itu selain pakaian juga komunikasi. Halo Pak Tony, apa kabar? Sehat Pak? Iya kan? Udah berapa lama pakai AGD Pak? Ya, udah lama. Udah lama. Berapa kali Pak? Sudah sering. Ya, terima kasih ya Pak sudah menggunakan kami ya Pak. Ya, gimana Pak pakai AGD Pak? Pelayanannya bagus, Wih. pegawainya.
Ya, ganteng-ganteng dan cantik ya, seperti Mas Tony gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi performa itu kita nyapa, jangan sampai teman-teman maaf jemput pasien dibawa aja kayak kita bawa angkot, gak diomong-omongin, gak ditanya sampai TKP. Janganlah ya, nanti ya ini kalau di lapangan ngobrol lah sambil berjalan kan biar nggak ngantuk bawa mobil. Gimana Bu? Sudah berapa lama? Ya gitu kan? Ya, adalah komunikasi, itulah performa. Wah, gue dicuekin kali ini. Terakhir pur ya. Ada Satpol PP teman-teman. Ya. Gambaran atau keistimewaan ya. Kemudian ketahanan ya, ketahanan sih kalau di kita ya apa ya? Ngerasa kita tuh puas gitu. Kalau pakai AGD itu udah nggak bakalan pindah ke lain hati. Kemudian kesesuaian ya. Kesesuaian itu apa yang dibutuhkan klien kita ya sesuai dengan kenyataan tadi. Ini menurut dimensi mutu sih. Lama bertahan ya ini biasanya kalau produk karena saya umum ya, estetika ya, kita attitude ya, kemudian performa tadi termasuk ya. Kemudian mutu yang dirasakan. Walaupun tidak disentuh Mas Tony, tapi saya merasakan. Ya. Kelembutannya Mas. Ya, gitu ya Bang Tony ya. Iya. Bang Tony sudah sering kan ya interaksi dengan pasien kan? Sering Bang. Ya, diapain? Diajak komunikasi Bang. Karena komunikasi. Enak kan kalau diajak komunikasi mereka ya? Ya, tapi jangan sering-sering juga. Oh iya. Nah, Lihat situasi, betul. Kalau lagi dia butuh istirahat ya jangan juga. Ngobrol mulu sampai akhir padahal aduh gue pengen tidur nih gitu. Yang ngobrolnya sama keluarganya. Biasanya keluarga kan duduk di depan ya, ada juga. Disitulah. Tapi kalau sama pasien ya pasien lagi tidur. Pak gimana Pak? Terus aja, ya kan? Oke. Kesenjangan itu atau ketimpangan gitu ya. Jadi ini hampir sama ya harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Manajemen itu ya kita call center, marketing kayak gitu kan. Ya, ada kesenjangan, tidak sesuai antara harapan dari masyarakat tuh kepengennya begini, dari AGD kepengennya gini. Nah itu ada keseimbangan, itu juga akan mempengaruhi teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan pasien kepengennya itu jangan pakai scoop stretcher lah, yang pakai kalau misalkan kalau ada Verno tuh kan pakai yang ini ya plastik gitu kan. Maunya mereka itu yang plastik, jangan yang besi. Kalau besi itu kan dingin. Nah terus kita pengennya bagus yang ini kok, yang besi ini buatan Itali loh, udah ditempa pakai baja, ini batu meteor apalah pokoknya gitu. Ya enggak juga, kita harus ngikutin ya. Jadi ada ketimpangan antara kemauan dari konsumen sama kita. Itu juga akan menjadi penyebab ya. Kemudian kesenjangan antara spesifikasi kualitas ya sama yang disampaikan. Jadi saya menyampaikan apa marketingnya, kualitas tidak sesuai, itu juga akan menjadi timpangan. Kemudian antara penyampaian jasa ya, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu dari orang lain. Ya, penyampaian jasa dari kita terus ada dari orang lain omongan gitu. Yang tidak sesuai itu juga bahaya, maka kita lakukan yang terbaik terus. Supaya omongan dari eksternal itu juga bagus. Ya, kemudian jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan sesuai. Ya, yang diharapkan gue pengen orangnya ganteng, cantik, cara bicaranya halus. Datang iya sesuai. Gitu ya. Ganteng, cantik, sesuai yang disampaikan marketing nih ya. Cocok banget nih. Final ya. Cara mengenal perusahaan lebih dalam yaitu sistem saran dan komplain. Saran dan komplain. Ingat teman-teman, saya sering nanti akan memberikan masukan dan komplain. Karena saya berdasarkan kasus yang ada. Bayangin saya pernah acara jam 10, teman-teman datang jam 12. Bener nggak? Enggak. Sumpah. Maksudnya terjadi. Kemarin-kemarin mas. Kemarin-kemarin. Bukan yang ini, jauh. Jauh. Kesini mampir. Sebenarnya kita buat ngingetin supaya kita jangan kayak gitu lagi lah. Itu malu kalau udah kegiatan terencana tuh lupa. Ya, jangan sampai terlambat. Survei kepuasan pelanggan.
Perlu, dan itu dilakukan oleh tim mutu ya. Jadi seperti apa? Perlu disurvei. Ya pengguna ambulan, Mas Abdillah sering ditanya, Mas Abdillah gimana Mas? Selama menggunakan AGD, wah bagus, keren. Nah itu sesuai. Kemudian ada namanya istilah ghost shopping. Bukan hantu belanja, tapi ghost shopping itu gini. Saya mau ke provider lain, saya akan menyamar sebagai gestar. Bukan gestar, apa namanya tuh? Ya pokoknya seolah-olah kayak kita pengguna, ya. Pengguna di sana gitu. Itu ghost shopping. Atau saya melakukan pelatihan di provider lain. Saya akan lihat seperti apa di sana. Saya beli mobilnya gitu, saya ke sana datengin. Oh, layanannya seperti ini. Itu ghost shopping, teman-teman. Dan itu perlu. Jadi kita jangan kita bagus. Lu lihat tuh di luaran sana, bagus nggak? Nah, gitu ya. Berkaca. Ternyata kita kumpulkan 3 perusahaan provider ambulan. Saya ambil kesimpulan kita masih terbaik, Pak. Nah, itu baru kita terbaik kalau kita sering ke sana sini. Kita itu di marketing itu 1, mencari pelanggan, 2, maintenance, 3, mengawasi kompetitor. Itu penting. Mencari nggak di maintenance bahaya, hilang. Sama ngawasin kompetitor, teman-teman. Ngawasin kompetitor itu apa? Jangan sampai mereka sudah pakai apa gitu ya, AHA kayak apa, kita masih ya. Tapi AGD sih keren-keren ya. Beberapa kali teman-teman kita kan dikirim ke luar negeri gitu, lihat di sana seperti apa. Ya, itu bagus. Maksudnya kayak gitu. Referensi kita juga bagus. Kayak CPR yang terbaru selama pandemi itu hands only CPR. Tidak boleh pakai tiupan. Dilakukan 2 menit langsung cek nadi karotis 2 menit. Kayak gitu ya Mas Gopur ya. Itu update. Itu kalau kita masih zaman pandemi masih tiup, diketawain nanti. Aerosol lah. Itu aja pasiennya ditutup pakai masker, kita ditutup pakai masker. Selama ini nih, selama pandemi, hands only CPR ada edarannya dari AHA. Nah kayak gitu-gitu maksudnya. Ya, go shopping. Tahu di luar negeri seperti apa kita ini. Kemudian analisis kehilangan pelanggan. Kita selalu evaluasi. Ketika orang itu pindah, kenapa ya? Masalahnya apa? Ibu itu kok nggak pesan-pesan ke kita ya? Cek dong. Apa maaf udah meninggal atau pindah ternyata menggunakan provider lain. Nah kan, ambulan udah saya pakai ambulan ini aja Mas, RT RW lah. Ya jadi lama misalkan itu. Ya itu kan kita juga harus lihat. Kalau saya di diklat, waduh, sekarang si universitas ini pindah nih. Kenapa ya? Gitu. Apakah ada mungkin bahasa saya yang kurang? Tapi kalau maaf misalkan kita tidak bisa memberikan fee free, ya susah kalau kayak gitu udah. Kalau gitu tidak bisa. Kalau menurunkan harga boleh, tapi ngasih, gua kasih ya fee, nggak bisa. Gitu ya. Kayaknya ini terakhir deh. Saya pikir terakhir ini. Ya ini ya kata-kata pelanggan yang bahagia adalah pendukung terbesar Anda dan bisa menjadi tim penjualan Anda yang paling sukses gitu ya. Kata-katanya agak lanjut tapi ya gitulah, bener ya. Pelanggan yang bahagia ya kalau seneng gitu kan menjadi pendukung terbesar Anda dan menjadi tim penjualan Anda karena dia akan ngomong ke orang lain. Pakai AGD, udah nyebar. Ya, gitu ya. Ini call center zaman dulu, saya waktu itu juga jadi penanggung jawab call center ya. Nah ini lihat deh, masih tulis-tulisan tuh, ya sebelah sana tuh ya. Masih Anibit sistem, jadi menggunakan tulis-tulisan. Kalau sekarang pakai apa ya? Jadi udah di sistem direkam, diketik. Kalau dulu begitu teman-teman, jadi itu juga masih kurus saya. Iya. Saya nggak tahu tahun berapa ini, kira-kira tahun 2009 apa? 2009 apa ya? Lupa. Pokoknya saya masuk instruktur tuh 2011-12. Jadi di call center saya penanggung jawab penanggung jawab CCA, kalau di sini Dokter Sari ya, atau Mbak Uji saya ini. Di bawahnya ada duty manager. Ya seperti pengen call center itu luar biasa, makanya selalu saya mensyukuri ya bekerja di AGD ini karena prosesnya yang dari tadinya begini jadi bagus. Syukuri ya, kalau kita syukuri dan cintai AGD ini, insya Allah teman-teman akan memberikan yang terbaik
buat AGD. Itu saja mungkin jelas pesan saya ya, mungkin sebagai fasilitator ya, intinya berikan semaksimal mungkin keilmuan teman-teman semua buat AGD ya, insya Allah outputnya akan bagus. Kita tidak menuntut untuk harus sempurna gitu kan, tapi lakukan aja yang semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya bagus ya. Hasil itulah kalau maksimal itu ya kesempurnaan yang kalian berikan gitu. Jadi hasil itu tidak semua sama. Mas Yopi, Bang Junjungan, mungkin Mbak Yesi pasti beda-beda, tetapi saya yakin ketika kalian maksimal itulah hasil terbaik kalian ya. Jadi baik tidaknya itu tergantung kita semua ya. Kami di marketing insya Allah akan bekerja sama dan pasti akan berhubungan terus, karena setiap memo, setiap hari nanti tim saya akan datang ke call center ya, ngasih memo tuh, dan memo itu tidak boleh hilang dan harus dihapuskan setiap shift ya. Ingatkan terus, jangan sampai ya, kalau standby itu kan terencana, jangan sampai ada. Oke, kalau tidak ada lagi ya, sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang mungkin kurang berkenan atau candaan yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sukses buat kita. AGD Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nari. Semoga materi yang diberikan beliau bisa